Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Berkata An-Nazim Al-Imam Ibn Abi Daud rahimahullahu taala dalam bait yang ke-21, wa bil qadaril maqduri ayqin fa innahu da'amatu aqdid dini wad dinu afyahu. Kata beliau, dan terhadap al-qadar al-maqdur, takdir yang ditakdirkan, aikin, yakinlah kamu, fainnahu, sesungguhnya takdir adalah di'amatu aqdid din, tonggak pondasi akad ikatan agama, wad dinu afyahu, dan agama itu sangatlah luas. Di dalam bait yang ke-21 ini penjelasan tentang masalah takdir. Dan diketahui bersama bahwa takdir, sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang, adalah di'amatu aqdid, fondasi dasar dari agama dan merupakan salah satu rukun dari arkanul iman. Yang mana Rasulullah SAW ketika ditanya tentang iman oleh Jibril, beliau menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Kalau kita perhatikan konteks hadis yang saya bacakan tadi, ketika disebutkan keimanan kepada Allah, maka diawali dengan kata kerja. Hendaknya engkau beriman, atau kamu beriman kepada Allah. Kemudian disebutkan 4 rukun yang lainnya, diatafkan, diikutkan penyebutannya kepada keimanan kepada Allah. Jadi kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhirat. Begitu mau menyebutkan yang ke-6, takdir, diulangi lagi kata kerja, wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu hendaknya beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Dari usul ini secara bahasa bisa dipahami penekanan tentang keimanan kepada takdir. Dan memang di dalam sejarah penyimpangan, termasuk awal kali terjadinya penyimpangan di dalam masalah takdir, dan itu terjadi di akhir masa para sahabat. Diceritakan oleh Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, sebagaimana di dalam Sahih Muslim, beliau berdua berkata bahwa awal kali yang mengucapkan atau berbicara tentang masalah takdir, membuat bid'ah takdir di Basrah, adalah Ma'bad al-Juhani. Maka mereka berdua dari Basrah berniat untuk berangkat haji, dan mereka berkata, kita harus menjumpai para sahabat Rasulullah SAW, dan mereka memilih yang paling alim di antaranya. Maka begitu masuk ke Masjidil Haram, mereka
mereka mendapat taufik berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Maka keduanya menanyakan kepada Ibnu Umar tentang orang-orang yang menyimpan dalam masalah takdir ini. Dia katakan bahwa muncul di Basrah kelompok orang membaca Al-Quran, sebutkan kriterianya, dan mereka berucap, innal amra unufun. Sungguh yang perkara itu unuf. Unuf artinya perkara itu baru terjadi. Kalau baru terjadi, Allah baru tahu. Sebelum terjadinya Allah tidak tahu. Ini ucapannya orang-orang Qadariyah. Dan mereka sesat di dalam masalah ini. Dalam masalah takdir ini. Dan subhanallah, ketika Ibnu Umar mendengar jawaban tersebut atau mendengar ucapan mereka itu, Ibnu Umar berkata, "Walladzi nafsi biyadi." Demi yang jiwaku berada di tangannya. Atau beliau berkata, kalau kamu berjumpa dengan mereka, kabarkan bahwa saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Demi yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya. Andai kata salah seorang dari mereka menafkahkan emas sebanyak gunung Uhud, tidak akan diterima dari mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Nah, kita lihat dari kisah ini, nampak bahwa termasuk awal penyimpangan di dalam sejarah perjalanan akidah kaum muslimin adalah penyimpangan di dalam masalah takdir. Karena itu, pengarang rahimahullah taala di sini menegaskan, wa bil qadaril maqduri aiqin fa innahu. Dan terhadap takdir yang ditakdirkan, yakinlah kamu. Sesungguhnya keimanan kepada takdir di'amatu abdid dini wa dinu afyahu. Merupakan tonggak dasar dari agama. Dan agama ini adalah agama yang luas. Iya. Keimanan kepada takdir disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam ayat-ayat atau dalam beberapa ayat. Nah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Dan adalah perkara Allah merupakan takdir yang telah ditakdirkan. Sabbih isma rabbikal ladzi ayat alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Yang mencipta lalu fasawwa, yang meluruskan atau membuat stabil seimbang, walladzi qaddara fahada, dan yang mentakdirkan kemudian memberi hidayah. Maka ayat-ayat ini jelas menunjukkan bahwa segala sesuatu itu dengan takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Berhubung karena masalah keimanan kepada takdir, banyak orang yang menyimpang di dalam masalah ini, maka para ulama merinci dan memberikan kaidah-kaidah global bagaimana sebenarnya beriman yang benar terhadap takdir. Dan dalil dari Al-Quran menunjukkan bahwa keimanan kepada takdir tidak dianggap syah kecuali dengan 4 perkara. Yang pertama adalah mengimani tentang ilmu Allah al-azali, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Maha tahu apa yang telah terjadi. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Allah Maha tahu apa yang sedang terjadi. Allah Maha tahu apa yang tidak akan terjadi. Dan Allah Maha tahu yang tidak terjadi ini, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya.
martabat yang pertama, tingkatan yang pertama, hal yang pertama yang harus diyakini sehingga seorang dikatakan benar keimanannya kepada takdir. Dia harus mengimani tentang ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Dalam Al-Quran dikatakan, "Walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum, walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun." Andai kata Allah mengetahui pada mereka ada kebaikan, akan dibuat mereka mendengar. Dan andai kata mereka mendengar, mereka akan berpaling, ya, atau ke belakang dalam keadaan berpaling. Nah, di sini kita lihat dalam ayat Allah menyatakan andai kata Allah tahu pada mereka ada kebaikan, niscaya mereka akan dibuat mendengar. Jadi ketentuan dari Allah, mereka tidak akan mendengar. Kemudian Allah tegaskan, andai kata mereka dibuat mendengar, maka Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Mereka akan ke belakang dalam keadaan berpaling. Diketahui. Jadi Allah Maha tahu apa yang tidak terjadi. Andai kata yang tidak terjadi, bagaimana terjadinya? Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Nah, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ar-rahimul ghafur. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik. Dan dialah Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Luqman. Dalam firman-Nya Allah menyatakan, "Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardal fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir." Wahai anakku, sungguhnya tidak ada sesuatu pun berupa atau seberat bijian dari khardal. Khardal termasuk bijian yang kecil. Fatakum fi sakhra, berada di sakhra, di lembah, atau di samawat atau di langit, atau fil ardi atau di bumi, ya'ti biha Allah. Allah akan mendatangkannya. Innallaha latifun khabir. Sungguhnya Allah latifun khabir. Ini martabat yang pertama. Kita harus mengimani bahwa segala sesuatu itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini hal yang pertama yang harus terdapat pada seorang muslim sehingga dikatakan ia beriman kepada takdir. Yang kedua, dia harus mengimani bahwa segala sesuatu telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini disebut martabatul kitabah. Yaitu segala sesuatu telah tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar." Dan setiap yang kecil dan yang besar semuanya tertulis. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Dan tidak ada satu musibah pun di bumi, dan tidak pula pada diri kalian kecuali semuanya telah berada di dalam kitab sebelum terjadinya. Sungguhnya hal tersebut bagi Allah sangatlah mudah. Dan di dalam hadis Abdullah bin Amr ibn As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah." Sungguhnya Allah menciptakan atau Allah menulis takdir-takdir makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan di dalam hadis Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan lain-lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Qala aktub, fajara bi tilka as-sa'ah bima huwa ka'in ila yaumil qiyamah." Awal yang Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Tulislah." Maka ia pun berjalan pada saat itu ya dengan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka segala sesuatu telah tercatat dan telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Segala takdir telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini hal yang kedua harus diyakini dan diimani sehingga dikatakan benar keimanannya kepada takdir. Yang kedua adalah martabat al-masyiah.
yaitu hendaknya diyakini bahwa apa yang Allah kehendaki itu akan terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki, hal tersebut tidak akan terjadi. Artinya segala sesuatu yang terjadi atau segala sesuatu yang ditakdirkan, semuanya itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Ya, tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Rabbul alamin. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Dan mereka tidak bisa meliputi suatu apapun dari ilmunya kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Ya. Maka segala sesuatu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dari keimanan kepada takdir adalah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Nah, dalam Al-Quran dikatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian serta apa yang kalian lakukan. Innallaha khaliqu kulli salihin wa san'ata. Sungguhnya Allah mencipta setiap orang yang membuat dan buatannya. Maka segala sesuatu adalah dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah tingkatan dan maratib keimanan kepada at-takdir. Dan di dalam masalah takdir ini kita harus mengingat 4 tingkatan ini. Dan secara umum sebagaimana yang saya sebutkan, ini dipaparkan oleh para ulama secara global bagi orang yang ingin kuat akidahnya dalam masalah takdir. Dengan meyakini 4 perkara ini, mengimani 4 perkara dan membuang seluruh yang lainnya, dia telah dikatakan beriman dengan baik terhadap takdir. Jadi apa saja yang datang berupa syubhat, sebab kerancuan di dalam masalah takdir banyak. Ya, apabila datang kerancuan atau syubhat dan bertentangan dengan 4 masalah ini, maka tolaklah hal tersebut, engkau akan beruntung. Begitu saja kaidahnya bagi orang-orang yang memang masih dasar di dalam masalah ini. Iya. Secara global, ahli sunnah wal jamaah prinsipnya dalam masalah takdir seperti yang kita sebutkan. Dan telah sesat di dalam masalah ini 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok Al-Qadariyah. Kelompok yang kedua adalah kelompok Al-Jabriyah. Ya. Kelompok yang pertama adalah kelompok Al-Qadariyah dan kelompok yang kedua adalah kelompok Al-Jabriyah. Orang-orang Al-Qadariyah terbagi menjadi 2 kelompok. Ada Qadariyah Al-Gulah, Qadariyah ekstrim. Mereka ini mengingkari takdir dengan 4 tingkatan, ya, dengan 4 perkara yang kita sebutkan semua. Semuanya diingkari oleh Qadariyah ekstrim. Ya. Dan banyak dari para ulama menyebutkan bahwa mereka sekarang sudah tidak ada. Tidak lagi yang menganut hal ini. Ya, ala kulli hal ukurannya Qadariyah ekstrim ini dia akui ilmu Allah atau tidak. Kalau dia ingkar ilmu Allah, maka dia dianggap kafir, keluar dari Islam. Iya. Kemudian Qadariyah yang kedua adalah Qadariyah An-Nufah. Dan mereka ini adalah Al-Mu'tazilah. Nah, yang disebut oleh para ulama bahwa mereka yang diinginkan dalam hadis majusi hadhihi ummah. Mereka adalah majusinya umat ini. Nah, sebagaimana orang-orang majusi mengatakan ada 2 pencipta. Dan mencipta itu adalah cahaya dan kegelapan. Orang-orang Mu'tazilah juga mengatakan ada 2 pencipta. Yang mencipta yang ada itu adalah Allah, dan manusia adalah mencipta pekerjaannya sendiri. Ya. Ini kesimpulan pemikiran Al-Qadariyah. Jadi mereka mengingkari martabat ketiga dan keempat tentang martabat al-masyiah dan martabat al-khalq. Mereka mengatakan bahwa orang yang berbuat maksiat itu bukan dengan kehendak Allah. Sebab mereka menganggap bahwa kalau Allah menghendaki maksiat itu adalah perkara yang mustahil. Nah, demikian pula mereka mengingkari tentang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perbuatan makhluk. Ya, kalau Allah berbuat maksiat, tidak mungkin Allah menciptakan perbuatan tersebut. Ini pemikiran Al-Mu'tazilah.
prinsip yang kita sebutkan bertentangan dengan martabat ketiga dan keempat, ya, kita harus menetapkan bahwa segala sesuatu dengan kehendak Allah. Maka gugur hal tersebut. Kita tetapkan bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tolak syubhatnya orang-orang yang tidak selesai. Ya, itu kalau ingin ringkasnya. Adapun cara membantahnya, ya, perlu diketahui bahwa pokok-pokok kesesatan manusia dalam masalah takdir, satu karena mereka ingin, ya, mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Ingin mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Jadi apa yang dianggap baik oleh mereka pada makhluk, itu pula yang harusnya dianggap baik dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka menganggap ini tidak baik, maksiat yang tidak baik, maka demikian pula harusnya Allah dikatakan tidak baik dalam hal tersebut. Dan ini diantara letak kesesatan. Dan juga mereka tidak membedakan antara al-iradatul kauniyah dan iradatul syar'iyah. Ini juga diantara letak kesesatan. Dan juga banyak ingin mengetahui illat dari perbuatan Allah, sebab dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dari kesesatan, sebab dalam Al-Qur'an dikatakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Mereka tidak ditanya apa yang mereka lakukan, ya, atau Allah tidak ditanya apa yang Allah lakukan, adapun mereka ditanya, ya. Baik, ayat la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ya, Allah tidak ditanya apa yang Allah lakukan dan mereka lah yang ditanya. Nah, kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok Al-Jabriyah. Kelompok Al-Jabriyah. Kelompok Al-Jabriyah mereka terbagi dua juga. Ada yang ekstrim. Mereka ini orang-orang Jahmiyah yang mengatakan mereka majbur zahiran wa batinan. Zahir dan batinnya semuanya majbur. Mereka berlebihan dalam menetapkan takdir. Artinya apa? Katanya kita harus terima kenyataan segala sesuatu. Manusia ini ibarat bulu, ya, ibarat bulu di mana ditiup oleh angin, ke sana dia terbang. Sampai salah seorang penyairnya berkata, alqahu fil yammi maktufan wa qala lahu iyyaka an tabtalla bil ma'i. Dia dilempar ke laut dalam keadaan terikat tangan dan kakinya, lalu dikatakan kepadanya, hati-hati kamu jangan kena air. Ya. Harus terima saja apa adanya. Zahir batin semuanya terima ketentuan Allah. Nah, kelompok yang kedua dari kelompok Al-Jabriyah, Jabriyah Mutawassithah namanya. Mereka yang dari kalangan Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya. Mereka mengatakan bahwa makhluk itu terpaksa batinnya, adapun batinnya tidak. Nah, ya, atau terbaliknya majbur zahirnya dan batinnya tidak. Ya. Karena itu orang-orang yang melakukan maksiat di kalangan Qadariyah, kalau dia berbuat maksiat, dia berkata ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk membantah dua kelompok ini sebenarnya global, ya, bisa mengambil satu ayat dalam Al-Qur'an. Ya. Dalam surat Takbir misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasha'una illa ayyasha'a Allahu rabbul alamin. Dalam Al-Quran dikatakan bagi siapa di antara kalian yang ingin istiqamah, maka ditetapkan dalam ayat ini bahwa manusia punya kehendak. Ini bantahan terhadap orang-orang Qadariyah yang mengatakan bahwa bantahan terhadap orang-orang Jabriyah yang mengatakan bahwa manusia tidak punya kehendak, dia menerima saja dari Allah, menerima ketentuan. Ditetapkan dalam Al-Quran, liman syaa'a minkum ayyastaqim, bagi siapa di antara kalian yang ingin istiqamah. Berarti manusia punya kehendak. Ya. Namun disebutkan pada ayat setelahnya, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Ini bantahan terhadap orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah, ya, mengatakan, baik, wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian menghendaki kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang Qadariyah mengatakan bahwa terjadinya sesuatu itu bukan dengan kehendak Allah. Seorang hamba berbuat maksiat bukan kehendak Allah, tapi itu kehendak makhluk. Ya. Ini ayat bantahan terhadap mereka bahwa itu adalah kehendak makhluk, tetapi kehendak makhluk itu tunduk di bawah kehendak
Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala pada kehendaknya semua keinginan Allah Subhanahu wa taala, semua takdir Allah itu baik. Iya. Semua takdir Allah itu baik. Ini juga di antara dasar memahami dalam masalah takdir. Semua takdir Allah itu baik. Yang merupakan perbuatan Allah. Takdir bermakna perbuatan Allah. Itu baik. Apa yang Allah perbuat, apa yang Allah takdirkan, semuanya baik. Allah menakdirkan keimanan, menakdirkan kekafiran. Allah menakdirkan amalan yang saleh, amalan yang maksiat. Semuanya adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, punya hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena itu dalam hadis dikatakan wasyarru laysa ilaik, dan kejelekan itu tidak dinisbahkan atau bukan kepada Allah. Tidak boleh dinisbahkan kejelekan kepada Allah. Semua perbuatan Allah baik. Adanya kekufuran baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nampak siapa yang benar keimanannya dan siapa yang bermain-main dalam keimanannya. Adanya kejelekan nampak hikmah Allah, dan Allah mempunyai hikmah di belakang sesuatu. Tapi yang tertakdirkan, ya, ini ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, karena itu di sini pengarang mengatakan wabil qadaril maqdur, dan terhadap takdir yang ditakdirkan. Terhadap takdir yang ditakdirkan. Dan kata para ulama fikih menyebutkan tentang hadis rukun iman yang keenam, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Bil qadar di sini artinya al maqdur. Kamu beriman kepada yang ditakdirkan, yang baik dan yang buruk. Yang ditakdirkan itu ada yang baik dan ada yang buruk. Keimanan yang ditakdirkan baik. Keimanan yang telah kekufuran yang telah ditakdirkan itu adalah jelek. Amalan ketaatan yang telah ditakdirkan itu baik. Kemaksiatan yang telah ditakdirkan itu jelek. Tapi perbuatan Allah menakdirkan seluruh hal tersebut semuanya baik. Tidak bisa dinisbahkan kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi secara global kita kembali kepada 4 perkara, yang dengan 4 perkara tersebut seorang itu dikatakan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat kalimat dari pengarang. Kata beliau wa bil qadaril maqduri aikin fa innahu, dan terhadap takdir yang ditakdirkan yakinlah kamu. Yakin kamu bahwa hal tersebut datangnya dari Allah, ditakdirkan dan ditetapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Tidak boleh ragu. Sebab yakin itu lawan dari ragu. Dan yakin menunjukkan pengetahuannya akan hal tersebut. Ia betul-betul mengilmui dan yakin akan hal tersebut. Nah, fa innahu di'amatu aqdiddin. Sungguhnya beriman kepada takdir merupakan tonggak atau tiang agama. Iya. Kemudian beliau katakan wad-dinu afyahu. Dan agama ini afyah, luas. Maksudnya dalam agama ini luas, ya. Bukan artinya di dalam agama dibuat tuntunan luas, orang bebas membuat tuntunan, tidak. Tapi dalam agama ini banyak amalan-amalan kebaikan, ada ketaatan-ketaatan yang beraneka ragam, ya. Dan ada bentuk ibadah-ibadah yang dituntunkan luas, ya. Hal-hal yang ada di dalam agama. Namun agama kita sendiri semuanya sudah lengkap dan sempurna, ya. Agama yang sudah datang dengan tuntunan dan syariah yang jelas, ya. Tidak ada lagi kekurangan dan tidak pula ditambah, ya. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini telah disempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan setelah ridha Islam sebagai agama kalian. Nah, baik, segera dulu di sini. Insyaallah kita sambung lagi nanti.
Katakan ada seorang punya usaha menjual atau dagang dengan cara kredit. Modelnya sebagai berikut. Dia temui calon pembeli, kemudian dia sampaikan bahwa kita bisa bantu carikan barang dan dijual dengan cara kredit. Contoh, calon pembeli A minta dicarikan HP Nokia. Kemudian orang ini mencari di toko dan dibeli secara cash. Kemudian HP tadi dijual kepada konsumen, pemesan, dengan cara kredit. Tidak lebih mahal. Kredit tidak lebih mahal. Lebih mahal juga nggak apa-apa. Pertanyaan, sistem jual beli seperti apakah termasuk leasing? Apa leasing? Apa artinya leasing? Share insyaallah. Bila dilihat dari fatwa Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Utsaimin tentang seperti leasing, beliau mengharamkannya. Saya akan terangkan tadi. Masalah yang seperti ini masuk di dalam bentuk bai'ul marabah lil amir bisyara'. Dan saya sebutkan bahwa memang para masyayikh kita sekarang ini ada khilaf. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin mengharamkan, tapi masyayikh yang lain, Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan, ya, dan beberapa ulama yang lain, mereka membolehkan. Nah, dan kelihatannya ini lebih kuat, wallahu taala alam, sebab bentuk riba yang ada, insyaallah tidak terdapat dalam bentuk yang seperti ini, dan juga kalimat menjual barang yang belum dia miliki juga tidak terdapat. Ya, sebab di sini baru dia pesan, kemudian orang tersebut cari, sudah dia pegang, baru dia jual dengan cara kredit. Jelas disyaratkan barangnya harus telah dia pegang. Ya, barang telah dia pegang. Kemudian ketika terjadi penjualan, ya kadang seorang kan bicara dulu, datang ke konsumen, bicara, saya mau beli misalnya HP dengan harga 500.000, sudah bicara. Nah, begitu barangnya datang, kadang berubah pikirannya. Wah, kalau gitu saya nggak jadi beli. Ya. Yang seperti ini, ketika dia tidak jadi beli, nggak boleh dipaksa untuk membeli. Ya, nggak boleh memaksa. Ini diantara syarat yang disebutkan oleh para ulama yang membolehkan bentuk ini. Ya. Bagaimana dengan membeli sepeda motor secara kredit, namun kredit dibiayai oleh lembaga finansial di Indonesia seperti FIS dan seterusnya. Sama aja ya, ukurannya sama. Jelas sepanjang lembaga-lembaga ini tidak ada syarat-syarat yang lain seperti yang kita sebutkan, tidak ada syarat mengikat atau misalnya denda sebagai tambahan apabila dia menunggak. Ya, dan bentuk bunga, misalnya perubahan bunga, ya, perubahan nilai kredit atau tambahan kredit setiap bulannya. Apabila tidak ada seperti itu, maka insyaallah taala nggak apa-apa. Ya. Ada seorang, ya, kalau bertanya dibuat umum saja ya, nggak usah bilang ada seorang salafi, ya, biasa aja bertanya. Ya. Ada seorang yang punya usaha jual sepeda motor, karena stoknya banyak, kemudian menawarkan kepada beberapa ikhwah untuk meminjam kendaraan sepeda motor selama belum laku, dengan syarat menyetor sejumlah uang 3 juta sampai 4 juta, tergantung sepeda motornya sebagai jaminan. Bila motornya laku, maka akan ditarik dan uang bisa diambil utuh atau diganti sepeda motor lain. 3 sepeda motor dirawat dengan baik. Pertanyaan, bolehkah sistem atau meminjam dengan cara seperti ini? Mengingat beberapa ikhwah sudah banyak melakukannya. Bila tidak boleh, model apa yang harus dipakai? Setor uang 4 juta.
kemudian dipakai, di mana letak keuntungan orang yang meminjamkan? Ya, harusnya kan dia rugi. Motornya sudah bekas, dibeli orang kan tidak mungkin masih baru. Saya membaca di situs As-Safwah.org tentang pujian Syekh Su'ud Syuraim pada Yayasan As-Safwah waktu beliau berkunjung di Indonesia. Mohon dijelaskan. Ya, hal tersebut tidak ada pertentangan. Nah, dan kita telah menegakkan hujjah, dan juga orang-orang yang berbicara tentang As-Safwah, nah, dan kritikan-kritikan yang ada pada mereka nampak dan jelas. Andai kata syekhnya sendiri, Syekh Su'ud, tahu tentang pemikiran-pemikiran yang ada, insyaallah taala, ya, kalimat-kalimat pujian yaitu hanya berkaitan dengan masalah. Kalau memang hanya berkaitan dengan masalah membangun masjid, kemudian membantu orang yang miskin misalnya, kemudian untuk memberikan kafalah menanggung anak yatim. Kalau memang sebatas itu saja pekerjaannya, siapapun yayasan bergerak dimanapun akan dipuji. Tapi mereka tidak bergerak sebatas dalam masalah ini. Kitab apa sajakah yang dianjurkan bagi pemula untuk membacanya? Bagi pemula, yang pertama, ia mempelajari buku-buku yang bisa mengangkat kewajibannya. Ya, seseorang dari ilmu agama ada ilmu-ilmu yang wajib dia pelajari. Yang pertama berkaitan dengan masalah tauhid. Dia harus mengenal siapa Allah, apa kewajibannya terhadapnya, kemudian mengenal apa agamanya, apa kewajiban-kewajiban global dalam masalah agamanya, dan juga mengenal siapa nabinya. Kemudian di antara masalah agama yang diwajibkan ada masalah keseharian seperti sholat, ya, cara berwudu misalnya, cara mandi wajib. Ini perkara yang wajib dipelajari secara global. Maka dipelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan itu. Ya, jangan sampai sudah pandai mentahdir sana sini, cara mandi junub aja nggak tahu. Ya. Dan ini namanya menelantarkan perkara atau istiman dalam satu perkara dan melantarkan yang lainnya. Dan tidak seperti itu orang-orang yang terdidik di atas manhaj salafi. Nah, Wallahu musta'an. Bagaimana hukum salat dengan memejamkan mata? Makruh hukumnya. Salat memejamkan mata. Ya, sebab nas hadis-hadis menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memejamkan matanya. Ya, karena itu ketika ada anjing hitam yang mau berlalu depan beliau, ya, beliau berlari cepat mendekati sutra supaya anjingnya lewat di belakang. Andai kata beliau pejamkan matanya, nggak lihat anjingnya lewat. Ya. Dan ketika beliau sholat menghadap ke kain Aisyah yang ada gambar-gambarnya, ya, setelah itu beliau katakan kepada Aisyah, bawa kain ini kemudian ganti ya, kepada Abu Juhaim. Ya, sungguhnya dia melalaikan saya tadi dari sholat. Ya. Andai kata bisa memejamkan mata, pejamkan saja mata, tidak lalai dari sholat, kan begitu. Ya, tapi memejamkan mata bukan perkara yang disyariatkan dalam sholat. Demikian keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad dan juga keterangan para ulama yang lain. Bagaimana hukum memotong jenggot untuk merapikannya? Tidak boleh sama sekali dipotong untuk dirapikan. Nabi SAW memerintah dengan perintah mutlak, kulluha, jagalah, pelihara jenggot. Disuruh pelihara saja, bukan disuruh merapikan. Suruh pelihara. Siapa kalau dipelihara, rapi sendiri insyaallah. Ya. Ya, bagi seorang penuntut ilmu memang harus punya manhajiyah di dalam menuntut ilmu. Ya, mulai dari ilmu yang paling kecil, yang kecil sebelum yang besar. Ya, karena itu hendaknya pandai
mencari sesuatu yang bermanfaat untuk diri. Misalnya anggaplah di suatu tempat, anggap di kota Solo ini, ya ustaz-ustaz misalnya memberikan pengajian-pengajian yang kadang bukunya sudah di tingkatan bukan pemula lagi, sudah sedang lah begitu. Ya. Walaupun kadang seperti buku ini HI ya, memang kalimat-kalimatnya, ya, di sebagian uraian saya akan ada sebagian ikhwan yang nggak paham. Ya, cuman kita usahakan supaya kandungan-kandungannya bisa dipahami secara umum. Ya. Demikian. Jadi ada buku-buku yang sebenarnya pemula, ya, seperti dalam misalnya akidah, salah satu usul, ya, kemudian mempelajari kasyfus syubhat, ya, juga mempelajari kitab tauhid. Nah, dia ihtimam. Kalau dia tidak dapatkan hal apa ini, ya dia berusaha mencari waktu. Apakah dia mendengarkan kaset atau datang ke ustaz-ustaz misalnya, mohon dilihatkan waktu khusus yang mudah-mudahan bisa membaca walaupun beberapa menit. Ya. Jadi kan ada ihtimam dalam belajar. Apakah harus untuk menghafal matan dalam belajar yang baik? Ya, ilmu itu bagusnya dihafalkan. Ya. Ilmu itu bagusnya dihafalkan. Bahkan sebagian para ilmu mengatakan la ilma illa bil hifz. Tidak ada ilmu kecuali dengan menghafalnya. Wala hifz illa bil itqan. Dan tidak ada seorang dikatakan hafal kecuali dia mutqin. Ya, lancar hafalannya. Wala itqana illa bil murajaah. Dan seorang tidak bisa lancar hafalannya kecuali kalau dia terus-menerus mengulangnya. Nah, dan sebagaimana yang saya uraikan tadi, di antara ilmu itu ada yang wajib yang dibutuhkan untuk mengangkat kewajiban, dan ada hal-hal yang kadang sifatnya adalah fardhu kifayah. Apa yang dimaksud sururi? Makna dan pengertiannya tolong dijelaskan. Bagaimana membedakan dakwah mereka dengan dakwah salaf? Ulama yang dicap ulama sururi itu siapa saja dan kenapa dianggap demikian? Sururi itu nisbah pada orang yang berpemikiran dan pemahamannya seperti Muhammad Surur Zainal Abidin. Ini asal tokohnya. Dia asalnya dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Setelah itu pergi ke negeri Haramain, yang melihat tertarik dengan akidahnya, diambil akidahnya, pergerakannya masih tersisa. Ya. Dan kemudian dia kawinkan antara hal tersebut, muncullah pemikiran-pemikiran dia. Yang mulai sebagian orang tertarik dengan hal tersebut. Kalau melihat latarnya, ya, kadang sebagai orang ikhwan asalnya, lihat manhaj salaf, tidak bisa dia tolak akidahnya, diambil akidahnya saja. Ya, pergerakannya adalah pergerakan kekinian. Nah, sehingga muncullah kalimat-kalimat yang kurang bagus. Ya. Salafiyatul i'tiqad, asriyatul muwajahah. Salafinya akidahnya salafi, tapi kekiniannya adalah untuk menghadapi masa kini juga pakai kelompok-kelompok masa kini, atau mengatakan bahwa akidah salaf itu akidah aslam. Ya. Nah, lebih selamat akidah salaf, tetapi al-khalaf itu lebih tahu hukumnya, ya, apa yang terjadi belakangan. Ya, muncul pemikiran-pemikiran seperti itu. Ya, secara global Muhammad Surur ini di antara poin-poin kesesatannya yang pertama masalah mencerca para ulama. Satu. Kemudian yang kedua, ad-dandanah haul al-hakimiyah, tentang masalah banyaknya mereka berbicara tentang masalah hakimiyah, dan seakan-akan hakimiyah keluar sebagai bentuk tauhid tersendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, manhaj takfir, ada bentuk manhaj takfir. Ya. Kemudian yang keempat, manhaj muwazanah, ini masalah sururiyah dan qutbiyah, manhaj muwazanah. Kemudian yang kelima, kecenderungan menyibukkan umat dengan fikul waqi'. Fikul waqi' yang dengan fikir yang mereka banggakan ini, ulama-ulama besar mereka anggap bodoh.
sampai dikatakan seperti Muhammad Surur mengatakan para masyayikh itu adalah abidul abid, budaknya budak, dan ulama itu adalah pekerjaannya pemerintah. Atau seperti Salman Al-Audah, di antara tokoh-tokohnya yang mengatakan bahwa para ulama di Lajnah Daimah, ulama yang dulu di manasib di pemerintahan Saudi, ya seperti Syekh bin Baz dan lain-lainnya, itu tidak ada kerjaannya kecuali dua. Tugasnya cuma dua katanya. Tugas yang pertama menentukan tanggal 1 atau menentukan memutuskan hilal ketika Ramadan telah dilihat. Tugas pertama. Kemudian tugas kedua adalah memerangi orang-orang yang dianggap ekstrim. Ini aja tugas dari yang lain. Nah, kemudian dan Suriah ini sebenarnya nampak jelas ya pemikiran mereka ketika perang Teluk ya di Irak dahulu. Nah, di sini mulai nampak. Sebab para ulama ketika memberikan Saudi Arabia mengizinkan Amerika untuk ada pangkalan di situ, mereka menganggap bahwa hal tersebut adalah memberikan loyalitas ya, kepada mereka. Ya, adapun para masyayikh ahlul ilmi wal iman, orang yang paling bertakwa dan paling benci mungkin terhadap orang kafir, mereka melihat sisi hukum dalam syariat bahwa ini bukan dianggap mualah, tapi ini dianggap isti'anah. Dan hukum isti'anah di dalam fikih itu sudah lama dibahas. Nah, dari sini muncullah kalimat-kalimat bahwa sekarang ini tidak ada alim yang bisa dijadikan sebagai rujukan, ya. Atau kalimat-kalimat yang semisal dengan itu. Jadi antara usulnya, ya mereka meremehkan dan merendahkan para ulama dan juga hujatan-hujatan mereka terhadap penguasa. Ya, hujatan-hujatan mereka terhadap penguasa. Dan antum harus tahu manhaj takfirnya itu manhaj yang kadang lebih halus. Ya. Dan di sini letak-letak kedetailan ya di dalam masalah ini. Baik, itu di antara beberapa pemikiran dan ciri mereka. Dan tentunya ya yang membedakan, yang sangat menonjol di dalam membedakan antara dakwah salafiyah dan dakwah mereka, ya mereka kecenderungannya menyibukkan umat dengan fiqhul waqi'. Kemudian menyibukkan dengan buku-buku Al-Hasan Al-Banna, kemudian buku-buku Salman Al-Audah, Safar Hawari, Ayat Al-Qarmi atau Muhammad Al-Munajjid atau buku-buku yang semisal dengan itu. Adapun salafiyun, mereka terkenal orang-orang yang menyimpang seperti itu. Ya. Nah, dan orang-orang yang seperti ini yang populer seperti Muhammad Surur itu tadi, dan sekarang dia berdomisili di London. Ya. Ingin membangun agama tapi domisilinya di negeri kafir. Ya. Dan katanya dia ikut parlemen juga di sana. Terlalu tinggi fikul wakilnya sehingga ikut juga parlemen di negeri kafir. Nah, kemudian Salman Al-Audah, Safar Hawari, Ayat Al-Qarni, juga banyak diterjemah buku-bukunya. Ya, Dr. Ayat Al-Qarni. Dan orang ini, Ayat Al-Qarni yang terakhir ini betul-betul lancang ya, terhadap para ulama. Ya, dia punya beberapa bait syair yang kalimat-kalimatnya nggak pantas begitu untuk diucapkan ya, terhadap orang awam, apalagi diucapkan untuk para ulama. Apakah ada orang yang sampai ke bulan? Ini dijawab oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Seingat saya, yang saya baca dari beliau dulu, beliau mengatakan kalau misalnya sampai naik begitu, bagi sekali tidak turun, itu mungkin saja. Ya, mungkin dikatakan bisa. Tapi kalau dia naik turun di atas bulan itu mustahil, kata beliau. Ya, hal tersebut mustahil. Dan banyak fakta dan data menyebutkan bahwa yang dilihat di buku-buku ada orang yang sebulan dan seterusnya itu cuma rekayasa saja. Ya. Dan tidak pernah hal tersebut terjadi. Mada taraf Syekh Jibril. Ya, adapun saya nggak punya pendapat menghukumi Syekh Jibril. Tapi kalau antum mau tanya bagaimana pendapat para ulama tentang Syekh Jibril, maka saya katakan Syekh Muqbil beberapa kali saya dengar mengatakan
bahwa Syekh Jibril alimun kabir, seorang yang berilmu, ya, dari ulama besar. Lakin ma indahu basira fil hizbi, tapi beliau tidak punya pengetahuan yang banyak tentang hizbiyun. Karena itu kadang ya, fatwa-fatwa beliau kadang mendukung mereka dan kadang dimanfaatkan oleh mereka. Ini yang saya tahu dari Syekh Mukbil, ya rahimahullahu ta'ala. Kalau Syekh Ahmad An-Najmi, ya, beliau termasuk orang yang sangat keras terhadap Syekh Jibril. Beliau anggapnya sebagai ahlul bid'ah sampai beliau tidak mau berjumpa dengannya.